آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, segala puji hadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan beriman Islam kepada Allah dan Rasulnya, dan semoga Allah memberkati tempat ini. Allah beri keberkahan di tempat ini dan keberkahan kepada kita semua, karena kita mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita di tempat untuk berkumpul di tempat yang mulia untuk membahas tentang syariat dan cara pandang daripada Rasulullah dan bagaimana orang-orang tua kita dulu memiliki pandangan terhadap apa-apa yang menjadi syariat daripada Rasulullah SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan tiba berwajib ala ahli tidak. Ya. Ini merupakan kumpulan daripada karya anak-anak dari Pondok Pesantren Sunnah Salafiyah, didikan dari Al-Habib Tauhid bin Abdul Qadir As-Segaf Pasuruan. Ya. Kita akan membahas lanjutan tentang urusan Maulid, Id sama Natal. Ini karena sebagian daripada orang berpandangan menentang Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan mengatakan bahwa hal itu adalah bid'ah. Ya, seperti yang kita sudah bahas di pertemuan kita sebelumnya tentang makna bid'ah itu sudah kita jelaskan, dan mereka menganggap bahwasanya perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah salah satu daripada kebid'ahan yang buruk menurut mereka. Kenapa kok buruk? Karena menurut mereka ya, itu Maulid seolah-olah sudah menjadi satu bentuk Id, hari raya sendiri bagi umat Islam. Padahal menurut mereka Id itu adalah bagian daripada syariat. Ini menurut mereka ya. Mereka menganggap itu seolah-olah hari raya, seolah-olah loh ya. Tapi mereka menghukumi bahwa itu nggak boleh tuh. Ini padahal baru perkiraan, baru prasangka mereka seolah-olah Maulid itu seperti hari raya, dan menurut mereka nggak boleh. Padahal tadi kan baru dugaan, mereka bilang nggak boleh. Itu dianggap sebagai Id karena Id itu adalah bagian daripada syariat. Untuk menetapkannya tentu harus ada sumber yang datang dari Rasulullah SAW. Ini tadi sekali lagi saya mau jelaskan dulu masalahnya, bahwa mereka menyangka ini Maulid Nabi seolah-olah adalah Id, seolah-olah. Tapi mereka kemudian menghukumi bahwa ini udah bukan seolah-olah lagi. Ini udah kayak beneran aja udah. Ini prasangka tapi dihubungi kayak beneran. Nah, jadi ini letak permasalahannya sendiri. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah SAW sendiri tidak pernah menjadikan hari kelahirannya sebagai hari raya. Ya, sekali lagi
Ini tadi dia pikir ini adalah seolah-olah, terus tiba-tiba kesininya dia nggak nganggap lagi itu seolah-olah, dianggap itu udah beneran. Ini cara berpikir mereka. Ya. Ini kita harus jangan sampai terjebak dengan cara berpikir yang salah. Ya, jangan sampai terjebak dengan cara berpikir yang salah. Jadi ini mereka mau menggiring pemahaman kita bahwa Rasulullah aja nggak pernah menjadi ini hari raya, hari Id, katanya, dan nggak pernah memerintahkan orang untuk memperingati hari kelahirannya Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai hari raya Id. Ini kan seolah-olah sudah pasti gitu, bukan seolah-olah lagi gitu ya. Dan bagi mereka merayakan hari raya Id, merayakan hari Maulid Nabi Muhammad SAW itu seperti umat Islam bertasyabuh mengikuti daripada kebiasaan kaum Nasrani, sampai mereka membawa satu hadis Rasulullah SAW, man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum, atau Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa menyerupai suatu kaum maka mereka adalah bagian dari kaum tersebut. Jadi mereka ini mau menghukumi bahwa orang yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW itu seperti orang-orang Nasrani merayakan hari raya Natal. Wah, ini kan tuduhannya cukup serius, ya. Tapi kita bedah satu-satu supaya kita punya dasar yang kuat dan permasalahan ini bisa kita letakkan sebagaimana porsinya dan kita lihat, kita timbang benar nggak nih tuduhan mereka. Kalau tuduhan mereka nggak benar, tuduh yang kita laksanakan ini benar apa enggak. Jadi ada dua PR, melihat kedudukannya ini benar sama apa enggak seperti yang dituduhkan. Kalau sama kan masalah ya. Tapi kalau ini nggak sama, permasalahan belum selesai. Kita harus melihat yang kita lakukan selama ini punya dasar apa enggak, ya. Ini. Jadi yang pertama di kitab ini disebutkan kesalah pahaman menganggap permasalahan ini adalah di masalah definisi tarif. Makanya di awal-awal kitab Safinah itu kemarin kita bahas, itu juga dibahas tentang tarifnya niat itu apa, definisinya niat itu apa. Karena kalau definisinya salah, maka selanjutnya bakalan salah. Tapi kalau definisinya benar, maka selanjutnya kita akan terjaga karena ada definisinya. Sebelum saya masuk sini, saya mau tahu dulu. Contohnya begini, definisi niat. Kalau kita menganggap bahwa niat itu sebagaimana niat yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu keinginan, maka ini jadi bermasalah. Kenapa? Karena ketika orang berangkat menuju masjid untuk sholat maghrib, apakah dia sudah sholat maghrib atau belum? Belum kan? Padahal dia sudah punya keinginan dan dia melangkah menuju ke masjid. Tapi apakah sudah dibilang udah niat di dalam bahasa Indonesia kan? Kalau begitu udah niat, dia udah niat, udah jalan. Tapi takrifnya, definisinya di dalam syariat bukan itu. Harus sudah dulu takrifnya itu apa? Definisinya niat itu adalah losduje mutarina bid'ah, bermaksud untuk melakukan sesuatu bersamaan dengan melakukan kegiatannya. Jadi kalau orang niat sholat maghrib di masjid, misalnya, dia berangkat ke masjid, itu dia niat belum di dalam syariat? Belum. Kenapa? Karena di dalam syariat dibilangnya bermaksud untuk melakukan sesuatu, benar itu udah. Tapi ada lanjutan bersamaan dengan melakukan kegiatan itu. Dia itu udah sholat belum? Belum. Berarti belum termasuk definisi yang dimaksud niat di dalam syariat. Kalau dia jalan ke masjid dan dia melakukan sholatnya, ketika dia mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika dia Allahu Akbar pertama kali itu takbiratul ihram,
saat itulah niatnya itu udah benar, karena dia bermaksud dan dia melaksanakan kegiatan itu. Kalau dia cuma bermaksud atau dia hanya melaksanakan pekerjaannya tanpa punya maksud, maka ini bukan yang dimaksud di dalam syariat, ya. Nah, kembali di sini, kesalahpahaman ini timbul karena perbedaan masalah pemahaman tentang Id itu dulu, ya. Mereka menganggap bahwa Id itu adalah sesuatu yang harus diperingati secara rutin, ya, setiap tahun. Padahal kalau menurut bahasa, ini baru bahasa ya, Id itu adalah hari berkumpulnya manusia, hari berkumpulnya manusia. Sedangkan menurut orang-orang Arab, Id, hari raya Id itu adalah waktu ketika berpulangnya kegembiraan atau kesedihan. Jadi itu yang berulang-ulang, itu juga disebut sebagai Id. Namun yang dimaksud di sini hari raya sebagai Id karena di hari itu, khususnya untuk Idul Fitri dilakukan, karena di hari itu ada kegembiraan yang berulang setiap tahunnya. Idul Fitri, Idul Adha, dua-duanya itu ada kegembiraan yang berulang setiap tahun, ya. Jadi kalau secara bahasa aja nggak ada masalah kalau kita menamakan hari berkumpulnya manusia untuk memperingati momen-momen yang menggembirakan, saat-saat yang menggembirakan. Kita ini kan setiap tahun, maka itu secara bahasa tidak menyalahi bahwa itu adalah Id. Satu, berarti dia tidak menyalahi. Dan ada buktinya di dalam Al-Quran sendiri. Nabi Isa alaihissalam menamakan hari ketika turunnya hidangan dari langit di surat Al-Maidah itu sebagai hari raya, sebagai hari Id. Padahal itu bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan Maulidnya Nabi Isa. Tapi saat itu adalah sesuatu saat yang sangat menggembirakan bagi Nabi Isa. Dikatakan Qala Isa bin Maryam, berkata Sayyidina Isa bin Maryam, Allahumma Rabbana anzil alaina, ya Allah, wahai Tuhan kami, anzil alaina, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama, hidangan dari langit, takunu, yang dengan itu, dengan hari turunnya hidangan dari langit itu, takunu lana, kami akan menjadikan baginya idan, hari raya. Padahal ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, bukan Maulid juga, tapi hari turunnya ma'idah, hidangan dari langit. Takunu lana idan li awwalina wa akhirina, bagi kami dan bagi orang-orang setelah kami. Jadi turunnya makanan itu dari langit berkat doanya Nabi Allah Isa alaihissalam itu juga dinamakan di dalam Al-Quran nasnya bahwa itu adalah hari yang menggembirakan, itu adalah hari Id, ya. Ila akhir ayat. Jadi kalau Nabi Isa menjadikan turunnya hidangan itu sebagai hari Id, sebagai hari yang menggembirakan, maka datangnya Rasulullah SAW sebagai sumber pembuka rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini lebih patut untuk kita jadikan itu sebagai hari yang menggembirakan, sebagai hari Id. Patut sebetulnya lebih daripada sekedar makanan.
makanan dimakan selesai dinikmati oleh orang itu. Rasulullah SAW turun dijadikan oleh Allah, diwujudkan di muka bumi. Manfaatnya bukan cuma buat orang-orang yang hidup, bukan cuma buat kita yang setelah zaman Rasulullah SAW hidup, tapi buat mereka dan buat kita dan buat orang-orang yang akan datang setelah kita. Ketika mereka mati, ketika mereka wafat, Rasulullah juga masih memberikan manfaat. Sampai nanti hari kita dibangkitkan, Rasulullah masih memberikan manfaat. Sampai kita disidang sama Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah masih memberikan manfaat. Maka turunnya Rasulullah, wujudnya Rasulullah SAW di muka bumi itu jauh lebih patut untuk dijadikan sebagai hari raya dalam sisi bahasa, lebih daripada turunnya hidangan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Bahkan yang kedua, Ibnu Abbas, sepupu dari Rasulullah SAW. Ibnu Abbas dipanggil Ibnu karena biasanya depannya namanya pasti Abdullah. Ibnu Umar itu juga nama depannya pasti Abdullah. Jadi rata-rata orang kemungkinan ya, orang zaman dulu itu kalau namanya Abdullah nggak dipanggil dengan Abdullah, tapi dipanggil dengan nama Ibn bapaknya. Ibn Abbas ini namanya Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Jadi mereka ini semua sepupuan. Sayyidina Ali abahnya Abu Thalib, Rasulullah abahnya Abdullah. Sayyidina Abdullah bin Abbas nama ayahnya Abbas. Abbas, Abu Thalib, Abdullah, semua ini adalah anak daripada Abdul Muttalib. Jadi cucu-cucunya berarti sepupuan. Mereka sepupuan. Ibn Abbas mengatakan bahwa hari turunnya ayat Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Hari turunnya ayat itu dikatakan oleh Ibn Abbas adalah hari ketika terkumpul di dalamnya dua Id. Apa itu dua Id? Hari Jumat dan hari Arafah. Ini bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha. Tapi ayat itu turun di hari Jumat bertepatan dengan hari Arafah. Hari itu disebut sama sahabat Sayyidina Abdullah bin Abbas sebagai hari Id. Ya. Seperti dikatakan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani, dikatakan an Ammar bin Abi Ammar anna Ibn Abbas qara'a hadhihi ayat. Sayyidina Abdullah bin Abbas membaca ayat ini, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Itu ketika dibaca itu kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan ila akhir ayat. Wa indahu Yahudi. Ya, di sisi mereka di sampingnya itu ada seorang Yahudi. Faqala si Yahudi tadi itu berkata, "Lau unzilat alaina hadhihi ayat." Kalau aja ayat ini turun kepada kami orang-orang Yahudi, lattakhadna yaumaha 'idan. Akan kami jadikan hari turunnya itu sebagai hari Id katanya. Faqala Ibn Abbas, kemudian Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan fa innaha nuzilat fi yaumi idain. Sesungguhnya ayat ini turun di dua hari Id, yaitu hari Jumat wa yaumil Arafah, wa yaumi Arafah. Jumat dan hari Arafah. Jadi ada dasarnya bahwa disebut hari Id itu bukan cuma Idul Fitri, Idul Adha. Ada dasarnya. Tadi dari Al-Quran disebut bahwa Sayyidina Isa bin Maryam mengatakan hari diturunkannya hidangan dari langit itu sebagai hari Id. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mengatakan tentang hadis ini bahwa hari itu turunnya ayat itu sebagai hari Id. Dua Id, Jumat dan Arafah. Ya.
Jadi tuduhan bahwa Id itu hanya untuk Idul Fitri dan Idul Adha tidak sepenuhnya benar. Emang benar Idul Fitri, Idul Adha itu cuma 2, nggak ada lagi yang lain. Tapi kalau menganggap, ini kan tuduhan mereka tadi seolah-olah peringatan Maulid Nabi adalah seperti Id dan nggak ada Id setelah hari Idul Fitri dan Idul Adha. Salah pemahaman itu. Karena dasarnya ada dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Maka itu selesai. Masalah itu harusnya selesai. Tuduhan mereka tentang itu cuma 2, terbatas pada 2 itu tidak sepenuhnya benar. Dan ketika mereka menyalahkan kita dengan prasangka mereka, itu juga salah. Ya, itu juga salah. Salahnya bagaimana? Ini bukti dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Ya. Dan tidak diragukan lagi, tadi saya sudah bilang, saya sudah katakan bahwa turunnya Rasulullah SAW, wujudnya Rasulullah SAW itu merupakan hari bergembira bagi umat manusia. Kalau itu hari bergembira bagi umat manusia, secara bahasa nggak ada masalah itu dinamakan sebagai Id. Toh kita juga tidak mengharuskan seseorang itu menganggap itu hari Id. Cuma kalau itu mau disebut sebagai hari Id, sah-sah aja sebetulnya. Tapi toh kita tidak menyebut itu kan gitu ya. Hanya mereka yang menuduh tuduhan itu tadi sudah salah. Dan sebetulnya kalau kita mau nyebut itu sebagai hari bergembira atau hari Id, maka sebetulnya itu juga nggak ada masalah. Kenapa? Karena memang kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh bergembira dengan hari kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Secara eksplisit atau secara implisit, secara maksudnya disebut untuk bergembira di hari kehadiran Rasulullah SAW, atau hanya tersirat saja. Tahu tersirat ya? Hanya tersirat. Kita perlu merenung soal ini. Dikatakan di dalam ayat Al-Quran, Qul di surat Yunus dikatakan Qul bi fadlillah. Katakanlah dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, dengan keutamaan, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, fabidzalika, dengan kedua hal ini, falyafrahu, maka bergembiralah. Atas karunia dan rahmat Allah kita disuruh untuk bergembira. Falyafrahu itu kalimat perintah. Falyafrahu, maka bergembiralah. Huwa khairum mimma yajma'un. Itu kegembiraan kalian itu lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan. Kata Allah di dalam surat Yunus ayat 58. Sekarang kita mau tanya, kita tadabburi ini ayat. Bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Karunia dan rahmat Allah yang paling besar kita rasakan apa? Rezeki. Rezeki itu semua kesehatan, keuangan, kendaraan, anak istri sehat, kesehatan, semua jadi apa namanya? Bifadlillah wa birahmatihi. Saya tanya, apakah itu yang paling besar? Apakah itu yang paling besar? Ada orang yang sejahtera, sehat, uangnya banyak, anak istrinya terjamin hidupnya, tapi dia nggak mengenal Islam. Kira-kira itu jadi karunia dan rahmatnya Allah atau jadi adabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ada. Maka apa karunia dan rahmat Allah yang paling gede? Islam. Orang kenal Islam itu dari mana? Dari Rasulullah SAW. Maka terbesarnya karunia dan rahmatnya Allah
adalah wujudnya Rasulullah SAW tanpa keraguan. Kita tidak dapetin kebahagiaan, kenikmatan, rezeki, kesehatan, kendaraan, rumah, apa segala. Kalau kita nggak kenal dengan Rasulullah SAW, maka itu nggak jadi kegembiraan buat kita. Tapi biar kata kita sakit-sakitan, biar kata kita nggak punya duit, biar kata kita kelaparan, nggak punya rumah, tapi kalau di hatinya mengenal Rasulullah SAW, kira-kira itu akan jadi adab buat dia atau bakal jadi kenikmatan buat dia? Bakal jadi kenikmatan. Mungkin bukan di dunia, tapi ketika dia wafat. Orang hidup di dunia berapa tahun? 70 tahun, 80 tahun. Allah ya 120 tahun dah. Gitu. Orang sekarang sih rata-rata nggak nyampe 60-70 beres. Ya, tapi begitu dia mati, hidup kita yang terasa panjang nih sekarang. Hidup kita yang terasa panjang mati kita hidup. Tetap aja ketika mati kita merasa hidup kita mau mati, belum mati. Kita baru mau mati, hidup kita tuh berasa sebentar. Padahal udah puluhan tahun. Udah berapa napas yang kita habiskan di dunia? Triliunan. Ya. Maka bifadlillahi wa birahmatihi, karunia dan rahmat Allah yang paling besar yang harus kita syukuri itu adalah wujudnya Muhammad SAW. Fabidzalika, atas hal itu kata Allah Subhanahu wa taala, falyafrahu, maka bergembiralah. Jadi Allah memerintahkan kita bergembira untuk segala karunia dan rahmat Allah. Ya, tadi disebutkan masalah kesehatan, rezeki, segala macam. Itu juga kita harus bergembira. Tapi yang paling gedenya dari itu adalah wujudnya Rasulullah SAW. Kalau cuma sekedar kita bisa beli mobil baru, kita bisa dapat rumah baru, kita dapat gajian gede, dapat THR segala macam, itu aja kita bergembira. Maka bagaimana dengan wujudnya Rasulullah SAW? Kita harus lebih bergembira. Dan kalau itu kita bergembira secara bahasa, itu kalau mau dinamakan sebagai hari Id, nggak ada masalah. Kalau mau dikatakan sebagai peringatan, nggak ada masalah. Kalau itu mau dikatakan sebagai perayaan, nggak ada masalah. Mau dibilang bahasa Arabnya haflah, nggak ada masalah. Karena memang itu kegembiraan yang kita tampakkan. Dan itu diperintahkan kok sama Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi jelas bahwa pengertian Id itu hakikatnya sangat luas dan tidak terbatas cuma buat Idul Fitri maupun Idul Adha. Ya, nggak cuma itu aja Id gitu. Tapi yang kita kenal secara syariat ya Idul Fitri, Idul Adha. Hari Jumat boleh nggak dikatakan sebagai Id? Boleh. Karena tadi Abdullah bin Abbas juga bilang begitu. Ini dua Id, hari Jumat dan hari Arafah. Karena ayat itu turun di hari Jumat dan itu bertepatan dengan hari Arafah. Makanya disebut sebagai haji akbar. Terkumpul di dalamnya 20 miliar besar. Hari Jumat, hari Arafah. Ya. Jumat itu bisa dikatakan sebagai hari Id. Hari Arafah bisa nggak dikatakan sebagai Id? Boleh dikatakan sebagai Id. Padahal Idul Adha besoknya tanggal 10. Hari Arafah kan tanggal 9. Betul kan? Hari Arafah kan tanggal 9. Boleh nggak itu dinamakan sebagai Id? Boleh. Nggak salah di dalam syariat. Hari turunnya hidangan Allah kepada Nabi Allah Isa, boleh nggak itu dijadikan sebagai hari Id? Jika orang di dalam ayatnya disebutkan buat kami dan buat orang-orang setelah kami. Kita ini ngikutin gak sama Nabi Isa? Kita ngikutin loh Nabi Isa. Syariatnya Nabi Isa yang lurus itu kita ikutin. Dan itu sudah diluruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang mengikuti, beriman kepada Rasulullah SAW. Ya?
ketika kita melihat Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu hari Id, toh orang yang merayakan peringatan Maulid tidak memandang hari Maulid itu seperti halnya mereka memandang Idul Fitri atau Idul Adha. Sama nggak? Enggak. Jadi tuduhan mereka itu memang tidak terlalu berdasar, hanya tuduhan semata. Kalau orang sekedar tuduh, ya suka-suka mereka tuduh. Tapi kan harus membuktikan. Orang yang dituduh pun boleh membuktikan, menyangkal tuduhan itu, ya dengan bukti-bukti. Nah ini yang kita sedang lakukan sekarang. Kita tidak secara selalu terang-terangan dengan mereka untuk menghadapi masalah ini. Bukan karena kita nggak mau, tapi kita nggak mau cari ribut. Ya. Mereka orang yang mau menuduh kita apapun terserah mereka. Kita nggak ada urusan dengan itu. Kita nggak nyari kebenaran di mata makhluknya Allah. Yang kita cari adalah kebenaran di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pandangan kita tentang ini bukan pandangan nggak ada dasar. Ada dasar. Dalilnya ada, pemahamannya jelas. Kalau dalilnya ada, pemahamannya jelas, silahkan aja diadu. Tapi kita bukan mau menang-menangan. Tujuan kita bukan mau menang-menangan supaya kita menang, mereka kita jatuhkan. Enggak. Tujuan kita ini supaya kita ini kuat menjalani sesuatu, punya dasar, jalan. Jangan sampai kita mau jalan menuju tujuan kita direcokin sama hal-hal yang mengganggu di perjalanan itu, kemudian kita teralihkan. Jadi kita jalannya yang tadi lurus jadi belok-belok, tambah lama nggak nyampe. Nah supaya kita bisa jalan lurus, perbekalan kita harus kuat. Bensinnya di mobil harus full, makanan taruh di mobil. Jadi kalau kita jalan, nggak usah mampir-mampir di mana. Ya. Kemudian kita tidak memandang hari Maulid Nabi Muhammad SAW seperti kita hanya memandang hal itu sebagai hari yang menggembirakan, dan itu di dalamnya kita mengenang tentang sirahnya Nabi Muhammad SAW, pelajaran-pelajaran tentang syariat yang diwariskan oleh Nabi Muhammad, oleh para ulama sampai kepada kita yang dasarnya dari Al-Quran dan Hadis. Jadi apa salahnya kita memperingati, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Jadi apa yang mereka permasalahkan dengan peringatan Maulid dan dikait-kaitkan dengan perayaan Id itu sama sekali tidak terbukti, nggak berdasar. Sekedar tuduhan aja juga, nggak usah direken, nggak usah dipeduli kita. Yang penting sekarang kita punya dasar yang kuat. Ya. Yang kedua nih, ada juga pernyataan mereka bilang bahwa ini perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk perbuatan meniru-niru kaum Nasrani. Ya. Tuduhan ini tidak jawab. Pertama, karena tuduhan mereka ya, di hari Natal umat Nasrani memperingati kelahiran Tuhan atau anak Tuhan. Dua ini belum jelas. Mereka memperingati kelahiran Tuhan atau anak Tuhan. Karena konsep Trinitas itu sampai sekarang nggak akan bisa ada yang menjelaskan. Kalau Nabi Isa dianggap sebagai Tuhan, Tuhannya dulu di mana sebelum dia ada? Sebelum Nabi Isa wujud, Tuhan itu siapa? Oh, Tuhan itu dulu ada di langit, Tuhan. Kemudian dia menjelma menjadi manusia. Berarti Nabi Isa adalah Tuhan. Ya kan, Nabi Isa Tuhan. Tapi ketika Nabi Isa berdoa di Taman Getsemani, saya dulu belajar soalnya. Saya mau mungkin karena saya dulu belajar.
Di SD SMP saya di Tarakanita, ujian saya dulu agamanya itu FTA sampai FTA agamanya agama Katolik. Jadi saya belajar dan saya tahu. Di Taman Getsemani itu Nabi, kalau ada di gambar-gambar Nabi Isa itu berdoa. Beliau berlutut, naruh tangannya di atas batu, dia berdoa sambil tangannya disedekapkan gitu. Dia berdoa. Kalau Nabi Isa adalah Tuhan, ketika itu dia berdoa kepada siapa dia memohon? Kepada siapa dia memohon? Oh, dia memohon kepada Tuhan. Loh, tadi kan Tuhan sudah menjelma menjadi Nabi Isa, tapi dia masih berdoa kepada Tuhan. Artinya dia Tuhan atau bukan? Jadi masalah. Kemudian ketika Nabi Isa disalib, menurut pemahaman mereka, itu Nabi Isa itu berdoa, Eli lama sabaqtani, Tuhanku, janganlah engkau meninggalkan aku. Padahal itu dituliskan di dalam Injilnya mereka dituliskan. Kalau Nabi Isa sebagai Tuhan, ketika dia disalib, dia mengatakan itu Tuhanku, janganlah engkau meninggalkan. Dia sedang menyeru kepada Tuhan. Kalau dia Tuhan, dia menyeru kepada Tuhan. Tuhannya ada berapa? Nah, jadi ini pemahaman yang memang agak susah untuk bisa dijelaskan. Bahkan orang-orang Nasrani pun agak susah saya kira. Sampai sejauh ini saya belum dapetin orang-orang yang bisa menjelaskan soal ini. Ya. Ini dituduh orang memperingati Maulid, dituduh menyerupai umat Nasrani yang merayakan Natal atas kelahiran Tuhan atau anak Tuhan. Katakanlah begitu. Kita nggak mau bahas dalam tentang itu. Dan mereka kan mengagungkannya. Ya. Lah kita umat Islam memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW sama sekali bukan menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Ada nggak umat Islam? Hanya dari zaman dulu sampai sekarang. Ada nggak yang bilang Nabi Muhammad sebagai Tuhan atau Nabi Muhammad itu sebagai anak Tuhan? Ada nggak? Nah, siapa Nabi Muhammad? Putranya seorang manusia. Nama bapaknya adalah Abdul, abahnya lagi adalah Abdul Muttalib. Dia punya silsilah jelas, tercatat sampai ke Sayyidina Adnan. Sampai dari Sayyidina Adnan itu sampai ke Nabi Adam ada. Cuman banyak perbedaan pendapat di sini. Bukan nggak ada. Cuman ada perbedaan pendapat. Kok ada perbedaan pendapat? Karena memang sumbernya sudah terlalu jauh untuk bisa diverifikasi. Kalau cuma datanya ada, tapi bisa nggak diverifikasi sampai lebih daripada nggak bisa diverifikasi, ya nggak apa-apa. Tapi itu tidak menafikan bahwa Rasulullah adalah seorang manusia, bukan seorang Tuhan atau seorang anak Tuhan. Jelas ini adalah perbedaan. Jadi kalau ada orang dulu peringatan Maulid seperti halnya peringatan Natal, maka tuduhan itu terlalu sembrono, terlalu asal-asalan, nggak punya senjata lagi. Jadi kan ini sama kayak peringatan umat Nasrani merayakan Natal. Padahal jelas beda, nggak ada yang sama. Kedua, masih tentang perayaan Maulid seperti perbuatan meniru orang-orang Nasrani. Kedua, peringatan kelahiran Rasulullah SAW itu merupakan sesuatu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang benar. Rasulullah itu memperingati hari kelahiran. Ya, dasarnya dari mana? Ada sebuah hadis dari riwayatnya Imam Muslim. Dulu Rasulullah itu pernah ditanya sama satu orang, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang puasa di hari Senin? Yang ditanya puasa di hari Senin. Kemudian Rasulullah menjawabnya bukan masalah
puasa itu begini, bukan masalah puasa itu begitu, bukan. Yang Rasulullah jawab, zalika di hari itu, ya, yaumun sebuah hari wulidtu fihi, di mana hari itu aku dilahirkan. Yang ditanya puasa di hari Senin, Rasulullah jawabnya malah tentang hari Seninnya. Paham? Ditanyanya tentang puasa di hari Senin, Rasulullah menjawabnya hari itu, hari Seninnya yang dijawab sama Rasulullah adalah hari aku dilahirkan, wa yaumun bu'itsu, dan hari aku diutus, au unzila alayya bihi, atau ketika aku diturunkan wahyu di dalamnya. Jadi ada ibarat, kalau saya kasih ibarat contoh, apa pendapat Anda, misalnya ini kita rombongan motor ya, rombongan motor kita sama, apa pendapat Anda tentang oli ini untuk motor itu? Untuk misalnya kita sebut aja motornya X-Max gitu ya, misalnya kita rombongan atau jangan X-Max, kita ini kelompok Harley Davidson, ya, kelompok Harley Davidson, kita samain dulu. Ente punya nggak Harley Davidson? Punya dong, nanti kita satu kelompok. Pura-pura aja kita punya. Tapi namanya Harley bodoh. Kita punya Harley Davidson semua. Saya nanya, saya orang baru di Harley Davidson. Saya tanya, gimana pendapat ente tentang oli ini di motor Harley Davidson? Kira-kira yang saya mau tahu jawabannya tentang motornya apa tentang olinya? Kan oli kan yang ditanya. Sebetulnya yang ditanya adalah oli. Tapi kenapa orang menjawabnya itu malah tentang motornya? Artinya orang itu yang kita tanya itu sangat memperhatikan motornya dibandingkan dengan oli. Begitu juga Rasulullah SAW. Ketika ditanya, ya Rasulullah, gimana pendapatmu tentang puasa di hari Senin? Gimana, ini kalau analoginya tadi, gimana pendapatmu tentang oli ini untuk motor Harley Davidson? Orang kita semuanya pakai Harley Davidson. Saya nggak mau nanya tentang Harley Davidson, tapi Rasulullah SAW ditanya, apa pendapatmu tentang puasa di hari Senin? Rasulullah nggak jawab tentang puasanya, tapi yang Rasulullah jawab adalah tentang hari Senin. Jadi Rasulullah bilang, ya udah, hari itu aku dilahirkan, hari itu aku diutus, atau hari itu aku diturunkan wahyu. Artinya Rasulullah memperhatikan tentang hari kelahiran, karena hari itu aku dilahirkan dan seterusnya tadi. Inti dari hadis ini bahwa Rasulullah memperingati hari Senin sebagai hari kelahirannya dengan cara berpuasa. Ya, Rasulullah tidak keluar dari konteks sebetulnya. Rasulullah hanya ingin menegaskan bahwa Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya, memperhatikan hari kelahirannya. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya dengan cara berpuasa di hari Senin. Itu salah satu inti daripada hadis itu. Maka hadis ini jadi dasar bahwa boleh memperingati hari kelahiran satu dengan cara berpuasa. Karena orang itu nanya tentang puasa, maka memperingati hari kelahirannya yang itu dijadikan sebagai inti dari jawaban Rasulullah dengan cara berpuasa, maka itu dibolehkan. Satu. Kemudian timbul lagi pertanyaan,
Mungkin orang bakal bertanya-tanya, kalau Rasulullah merayakan, memperingati hari kelahirannya kan tadi dengan puasa, kenapa SD pakai cara yang lain? Nah, orang yang berakal ngerti nih cara ngejawabnya. Orang itu nanyanya tuh tentang puasa. Dia nanyanya tentang puasanya. Maka ketika Rasulullah menjawab, yang mana jawaban itu titik beratnya adalah tentang peringatan hari kelahirannya dengan cara yang dia tanya. Tapi apakah itu cuma satu-satunya cara untuk melaksanakan memperingati hari kelahiran? Enggak juga. Kok kenapa hadis itu menjawabnya dasarnya soal puasa? Ya karena emang konteks dia bertanya itu tentang puasa. Apakah itu satu-satunya cara? Enggak juga. Dengan cara berpuasa baik, bagus, bukan jelek, bagus. Memperingati hari kelahirannya dengan puasa itu satu hal yang bagus. Tapi yang menjadi fokus dari hadis itu, apakah Rasulullah memberi perhatian kepada hari kelahirannya? Jawabannya iya. Rasulullah memperhatikan hari kelahirannya. Salah satu caranya adalah dengan berpuasa. Kalau mau dikatakan itu cara yang baik, cara itu baik, bilang. Ya. Tapi apakah puasa itu satu-satunya cara? Enggak juga. Puasa itu adalah salah satu bentuk kebaikan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW atau hari kelahiran kita. Itu perkara ijtihadiyah. Jadi tergantung ijtihadnya masing-masing orang. Saya tanya dulu, kita memperingati hari kelahiran kita dengan berpuasa, boleh nggak? Kalau kita memperingati hari kelahiran kita dengan kita banyak bersedekah, boleh nggak? Boleh. Yakin boleh? Harusnya yakin boleh. Kenapa? Lah itu perkara baik untuk dilakukan. Maka kita memperingati hari kelahirannya Rasulullah dengan cara kita berbuat baik, boleh apa? Boleh. Ada orang bilang, ente mengkhususkan hari itu untuk melakukan perbuatan baik. Kita mengkhususkan hari itu untuk perbuatan baik, benar. Tapi apakah nggak ada di hari lain itu kita bersedekah? Tetap ada. Jadi itu bukan cuma satu hari itu toh kita bersedekah. Kan gitu. Jangan juga dituduh bahwa hari itu doang kita bersedekah, hari itu doang kita berpuasa. Enggak juga. Ini sama seperti kasusnya misalnya ada orang memperingati hari ibu. Boleh nggak? Boleh nggak? Orang yang kaku pemahamannya akan bilang nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada perintahnya dari Rasulullah memperingati hari ibu. Kita perhatian sama ibu kita harusnya setiap hari, bukan cuma di hari itu doang. Lah siapa juga dia cuma memperhatikan ibu cuma di satu hari itu doang? Enggak. Tapi kita mengkhususkan hari itu untuk lebih memperhatikan ibu kita, boleh nggak? Boleh. Kita perhatikan ibu kita kalau dia pas lagi ulang tahun, lagi di ulang tahun, ibu bisa ulang tahun, wah kita kasih hadiah macam-macam. Kita kasih hadiah macam-macam, boleh nggak? Boleh. Saya kira orang yang menentang tentang orang Islam nggak boleh merayakan hari ibu, itu juga kalau ibunya ulang tahun, saya kira dia akan ngasih banyak hadiah. Dia akan ngasih hadiah ke ibu. Ibu nih, ibu ulang tahun hari ini. Udah, ibu berangkat umroh aja. Lah, dia sedang memperingati hari kelahiran ibunya. Dengan dia lebih memperhatikan di hari itu. Dia lebih perhatian sama ibunya di hari itu. Boleh ya? Apakah kemudian di hari lain dia tidak memperhatikan ibunya? Ya kalau dia punya duit, dia mau umrohin ibunya tiap hari, ya bebas aja. Cuma kita jadikan satu hari-hari tertentu. Kalau emang kita ada rezeki, kita kasih boleh, ya.
Jadi memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran Rasulullah SAW, sebagai bentuk kegembiraan kita, karena memang itu tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang tidak menentang syariat, maka itu boleh atau tidak dilakukan. Yang kita lakukan sekarang nih, contohnya orang ketika Maulid Nabi Muhammad yang dibaca pertama betul ayat Al-Quran dibaca, yang kedua yang dibaca apa? Kisah perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. Yang ketiga ceramah-ceramah tentang agama, syariat yang diajarkan, cara paham yang benar yang diajarkan. Yang keempat akhirnya kita makan-makan, nyenengin orang supaya bisa makan. Belum tentu orang tiap hari bisa beli kebuli, ya. Belum tentu. Tapi di hari itu kita hidangan terbaik buat untuk menyenangkan orang-orang bahwa hari itu adalah hari kelahiran Rasulullah. Boleh kan? Nggak ada yang salah sama saya. Yang jadi masalah itu adalah ketika terjadi percampuran laki perempuan. Orang lagi maulud dia duduk berdua-duaan malah pacaran. Orang lagi maulud dia malah ngerokok. Orang lagi ini dia malah melakukan perbuatan minum-minum misalnya. Ya itu salah. Itu salah. Perlu diperbaiki. Kita nggak tutup mata soal itu. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan maulid sebetulnya. Maulidnya nggak salah. Yang salah ya perbuatan yang melanggar syariat tadi itu. Ya. Jadi apa namanya? Peringatan Maulid bukan meniru-niru orang non Muslim, Nasrani, bukan. Dan itu punya dasar di dalam syariat. Karena Rasulullah SAW juga memperhatikan hari kelahiran. Ya. Kemudian nggak cuma itu, ada lagi bukti. Boleh nggak kita merayakan, memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW? Ya. Tahu nggak apa yang menyebabkan hari Jumat itu istimewa? Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin, sebaik-baik hari terbaik, tala'at alaihi syams, terbitnya di mana matahari terbit di dalamnya di hari itu adalah al-yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah adalah hari Jumat. Fihi, di dalamnya kata Rasulullah SAW, khuliqa Adam, diciptakannya Nabi Adam alaihissalam. Wa fihi, dan di hari itu udkhilal jannah, dimasukkan Nabi Allah Adam ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan hari itu adalah hari dikeluarkannya Nabi Allah Adam dari surga. Keluarnya Nabi Allah Adam dari surga bukan sesuatu juga yang kemudian menjadi celah buat Nabi Adam. Enggak, itu bukan celah buat Nabi Adam. Itu memang ketentuannya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dengan keluarnya Nabi Allah Adam dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala turun ke bumi, ya memang manusia itu diciptakannya itu untuk menghuni bumi. Dan akhirnya dari situ kita mengenal kemuliaannya Nabi Allah Adam. Kita mengenal kemuliaannya Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, dan para nabi-nabi yang lain. Dan kita bisa melakukan amalan-amalan baik karena Nabi Adam keluar dari surga. Ya kita ada di sini. Kalau enggak ya kita nggak ada di sini. Belum tentu kita ada, ya. Tapi dengan adanya kita di sini, kita beranggapan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa memang itu ketetapannya Allah. Ya. Dan di dalam Al-Quran, Allah juga memberitakan kepada kita tentang hari-hari kelahiran para nabi.
Jadi bukan cuma kita kalau dipermasalahkan tentang merayakan, memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya." Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesejahteraan di hari-hari kelahiran para nabi, di antaranya adalah tentang kelahirannya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dikatakan di surat Maryam, dan kesejahteraan wassalam dan keselamatan alayya bagiku, semoga dilimpahkan kepada Allah dari Allah kepada aku, kata Nabi Allah Isa, yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Ini bercerita tentang apa? Kelahirannya Nabi Allah Isa, diperingati oleh Allah, disebutkan di dalam Al-Quran, yauma wulidtu, hari di mana aku dilahirkan, wa yauma amutu, dan di hari aku diwafatkan, wa yauma ub'atsu hayya, dan ketika aku dibangkitkan untuk hidup kembali. Nah, kemudian juga disebutkan di dalam Al-Quran, wassalamun alaihi, dan kesejahteraan, keselamatan baginya. Bagi siapa ini? Nabi Allah Yahya, sepupu, kalau nggak salah sepupu daripada Nabi Allah Isa. Wassalamun alaihi, keselamatan, kesejahteraan atasnya kepada Nabi Allah Yahya, yauma wulida, di hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, dan di hari dia diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayya, sama nih. Dan pada hari ia dibangkitkan untuk hidup kembali. Sini Allah secara eksplisit mencontohkan kepada kita tentang kesejahteraan, memperingati, Allah memperingati dalam tanda kutip, menyebutkan kepada kita tentang hari kelahirannya Nabi Allah Isa, hari kelahirannya Nabi Allah Yahya. Pada hari mereka dilahirkan itu disebutkan sama Allah. Dan mungkin nabi-nabi lain juga, tapi kenapa disebutinnya cuma dua? Ya kalau semuanya disebutin, kebanyakan para nabi dan rasul. Para nabi ada 25, rasulnya lagi ada berapa? Nabi dan rasul ada 25. Nabi doang aja itu sampai katakan sekian banyak lah. Rasul sekian banyak, tapi Nabi dan Rasul 25. Dan dua ini disebutkan sudah cukup. Cukup buat siapa? Buat kita ngambil contoh. Contoh itu nggak usah banyak-banyak. Nggak usah banyak. Dua ini disebut di dalam Al-Quran, maka kalau kepada para nabi itu aja, Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya itu disebutkan tentang kesejahteraan, keselamatan yang Allah limpahkan bagi mereka, maka gimana kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Gimana kepada pemimpinnya para nabi dan para rasul? Yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kalau buat mereka berdua alaihi wassalam itu aja sudah diberikan keselamatan, kesejahteraan, maka bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Hari lahirnya tentu lebih istimewa. Nggak ada syak itu, nggak ada ragu deh. Ya, jadi jelas bahwa perayaan, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bukanlah tindakan yang menyerupai orang-orang Nasrani. Ya. Dasar amalan ini cukup kuat, disebutkan di dalam hadis dan disebutkan di dalam Al-Quran, dan bagaimana cara pandang orang-orang soleh terhadap hal itu yang kita pegang sampai sekarang. Ya. Dan justru mereka yang melarang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka dasarnya itu lebih lemah, karena nggak ada perintah larangannya dari Al-Quran, nggak ada perintah larangannya dari hadis Nabi Muhammad SAW.
tentang larangan untuk memperingati kelahiran daripada Nabi Muhammad SAW. Yang mereka pakai itu cuma dasar-dasarnya umum. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum itu. Ini kan sebetulnya dasar umum, bukan tentang maulid itu sebetulnya. Cuma dicontoh-contohin aja sama maulid. Beda kalau tentang hadis tentang oli sama mobil tadi, sama motor tadi. Tentang ditanya tentang puasa di hari Senin, Rasulullah malah bilang tentang itu adalah hari aku dilahirkan. Nah ini kan tentang perayaan maulid, peringatan maulid. Hadis Al-Quran, ayat Al-Quran itu tentang kelahiran Nabi Muhammad. Dan itu perlu disamakan secara juga kelahiran Nabi Muhammad. Itu juga ada keselamatan dan kesejahteraan. Itu dasarnya dalilnya lebih jelas tentang kelahiran dan diperingati. Tapi orang yang melarang menyelisihi masalah itu, dasarnya umum aja mereka cuma nyocok-nyocokin aja. Paling dasarnya kalau enggak ya tadi itu mantasyabahu biqaumin fa huwa minhum. Kemudian dasar umumnya lagi yang dipakai. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Semua yang ada di zaman Nabi disebut sesat, dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Itu kan dasarnya terlalu umum. Bila kita belajar atau misalnya kita pakai handphone untuk dakwah, rekaman YouTube, suara di internet, ini dakwah kan ya? Sedang berdakwah. Itu yang dia pakai bid'ah apa enggak? Padahal ini untuk ibadah. Mantasyabahu biqaumin fa huwa minhum. Ini jelas bid'ah. Terus mengikuti cara-cara orang-orang yang non-muslim. Berarti nggak mereka bilang dirinya pelaku bid'ah? Enggak. Banyak juga mereka yang menentang maulid. Mereka pakai apa? Pakai YouTube, pakai internet, pakai segala macam. Buat mereka berdakwah. Padahal dakwah adalah bagian daripada ibadah. Jadi ibadahnya mereka juga mengikuti kaum non-muslim, dan itu maka mereka bertasyabuh dengan mereka. Pusing sendiri kalau mengikuti pandangan orang-orang itu, pasti pusing sendiri. Orang saya ngomong gini aja, bapak-bapak juga pasti pusing ya. Saya juga pusing ngikutin pemikirannya mereka. Ya, saya kira itu. Dan terakhir, ini ada pernyataan seorang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu walaupun kadang-kadang pendapatnya itu tidak sama dengan para ulama pada umumnya, agak nyeleneh lah dalam tanda kutip, tapi dia tetap diakui sebagai ulama. Tetap diakui sebagai ulama. Bahkan beliau menyatakan yang kalau di bahasa Indonesia kan di dalam kitabnya tidak. Begitu juga apa yang dilakukan sebagian manusia, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini bisa jadi merupakan tindakan yang menyerupai orang Nasrani. Bisa jadi, kata Ibnu Taimiyah, dalam merayakan kelahiran Isa alaihissalam. Dia bilang ini bisa jadi menyerupai, atau katanya atau bisa jadi merupakan perbuatan yang didorong oleh rasa cinta rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW dan mengagungkan beliau, dan Allah memberi pahala atas kecintaan itu, dan usaha ini bukan atas bid'ah dengan menjadikan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai peringatan Id. Jadi ini pernyataannya Ibnu Taimiyah sebetulnya sudah menutup semua. Kan mereka kebanyakan mengikuti pandangannya Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Taimiyahnya sendiri menyatakan boleh jadi dia tidak menghubungi secara pasti, tapi boleh jadi mereka memang mengikuti
sebagian dari Nasrani tentang perayaan Natal. Boleh jadi, tapi boleh jadi juga mereka melaksanakannya karena cinta kepada nabinya dan mengagungkan Rasulullah SAW. Usaha ini bukan yang tadi, usaha ini yang mengagungkan karena dasar cinta itu diganjar sama Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. Dan itu bukan perbuatan bid'ah. Bukan perbuatan bid'ah. Bukan perbuatan bid'ah. Seandainya juga ini dianggap sebagai peringatan hari Id. Udah, semua yang kita bahas dari depan sampai belakang tadi itu sejauh sama pernyataannya Ibnu Taimiyah. Selesai. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita jadi paham bahwa satu maulid ini kita nggak anggap sebagai itu. Beda sama Idul Fitri, beda sama Idul Adha. Yang sama adalah di dalamnya terdapat kegembiraan. Dan itu bukan satu hal yang sama. Kedua, peringatan ini punya dasar dari Al-Quran dan Hadis. Bukan nggak ada dasar. Bukan nggak ada dasarnya jelas. Hadisnya tentang kelahiran, ayat Al-Qurannya juga tentang kelahiran. Berbeda dengan mereka yang melarang, mereka nggak ada hadisnya yang tentang kelahiran melarang, nggak ada ayat Al-Qurannya yang melarang juga nggak ada. Jadi yang kita lakukan ini, insya Allah kuat. Jadi jangan pernah ada keraguan. Kalau ada orang-orang di sekitar kita yang ragu, ya tugas kita salah satunya adalah untuk menguatkan, menjelaskan kepada mereka tentang dasar amalan kita, apa yang sudah kita lakukan. Dan semua itu insya Allah akan diganjar sama Allah berupa pahala yang besar kalau itu didasari dengan hukum Nabi, dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan pengagungan terhadap beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mau tanya dulu? Mudah-mudahan cukup jelas ya, cukup panjang nih kita ngobrol ya. Kurang lebihnya dari saya minta maaf. Ini sebetulnya kalau mau dilihat dasar ini ya banyak juga sih. Ada juga, cuman kan nggak mungkin kita bacain satu-satu. Ini ada sumber-sumbernya, makanya saya juga pengen kalau bisa antum juga punya nih kitab. Biar kata kita belum bisa baca bahasa Arabnya, tapi minimal kita bisa lihat, oh ini sumbernya dari Sahih Tabrani, dari kitabnya Imam Tabrani, oh ini dari Sunan At-Tirmizi, oh ini dari Sahih Bukhari, oh ini Syarah Imam Nawawi Al-Muslim. Ini ada penjelasannya para ulama. Ini ada Sahih Muslim, ada Iqtidah yang menjadi dasarnya perkataannya Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Ya, itu juga ada dalam tulisan bahasa Arabnya secara langsung yang bisa kita cross check. Di situ disebutkan judul kitabnya, halamannya berapa. Jadi sebagai citasinya, sebagai rujukannya itu cukup jelas, bisa di cross check langsung, bisa dibaca dari kitab aslinya. Wallahu a'lam. Sudah, kita baca doa penutup majelisnya. Ya Rabbana ta'ala fi annana qarabna wa innana ashrafna ala dawra ashrafna wa tub alaina tawba taghsil kulla awba wastur lana awrati wa amin rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب الأسماء فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى
بكل سر صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه مداد قصد السرب والحمد لله بالبدر والتمام سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.